Hi everyone, welcome to Physics Easy. Di pembelajaran tentang listrik arus searah sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai hukum Ohm, kemudian hambatan atau resistor pada suatu penghantar, dan yang terakhir adalah rangkaian hambatan. Nah, di video kali ini yang akan kita bahas adalah tentang hukum Kirchhoff 1 dan 2, serta energi dan daya listrik. Robert Gustav Kirchhoff adalah ahli fisika dari Jerman. Beliau membahas mengenai penemuannya yang paling fenomenal, yaitu tentang hukum Kirchhoff, di mana hukum Kirchhoff ini terbagi menjadi dua, yaitu hukum ke-1 Kirchhoff dan hukum kedua Kirchhoff. Dengan menggunakan hukum ke-1 Kirchhoff, kita dapat mengetahui nyata lampu redup jika dipasang paralel, padahal tegangan yang digunakan besarnya tetap. Untuk lebih memahaminya, kita masuk ke slide berikutnya. Oke. Dalam rangkaian tidak bercabang atau kita sebutnya dengan seri, setiap bagian pada rangkaian itu mempunyai kuat arus yang sama besar. Sementara pada rangkaian bercabang atau yang kita sebut dengan paralel, kuat arus yang mengalir pada rangkaian bercabang ini, jumlah arus yang masuknya itu ternyata sama dengan jumlah kuat arus yang keluar, seperti diilustrasikan pada gambar di samping kanan. Dari gambar, sesuai dengan pernyataan yang ditemukan oleh Kirchhoff bahwa jumlah arus yang masuk ke suatu titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik percabangan tersebut. Akhirnya pernyataan inilah yang sekarang kita kenal dengan hukum ke-1 Kirchhoff. Jadi di sini ada arus yang masuk ke titik percabangan yang berwarna merah itu, kemudian akan terbagi dua arus tersebut yang kita sebut sebagai arus keluar. Secara matematis, kita bisa tulis sebuah persamaan terkait hukum ke-1 Kirchhoff ini, yaitu sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Kita akan membahas contoh soal yang pertama untuk hukum ke-1 Kirchhoff ini. Di sini ada gambar di sebelah kiri ini. Gambar ini memiliki satu titik cabang dan 5 arah kuat arus listrik. Diketahui dari gambar, tentukan besar kuat arus I4 jika yang diketahui I1 sama dengan 2 ampere, I2 sama dengan 3 ampere, I3 sama dengan 2 ampere, dan I5 sama dengan 5 ampere. Sekarang dari gambar ini, yang pertama kali kita harus analisis adalah arah dari masing-masing kuat arus ini. Kita cek arah arus yang masuk dan arah arus yang keluar agar ketika kita memasukkan ke dalam persamaan hukum Kirchhoff, yang bisa kita tulis sigma I masuk sama dengan sigma I keluar, memudahkan kita untuk ke perhitungannya nanti gitu. Nah, sekarang kita cek yang masuk ke titik percabangan yang mana aja. Dari gambar kita bisa melihat ada 3 arus listrik yang masuk titik percabangan. Sementara 2 lainnya itu keluar titik percabangan. Berarti I masuknya adalah I1 ditambah I2 ditambah I3. Sementara arus yang keluar hanya ada 2 arus, yaitu I4 dan I5. Semuanya ditambahkan karena sigma ini artinya penjumlahan. I1-nya 2 ampere, I2-nya 3 ampere, I3-nya 2 ampere dari diketahui soal ini. Kemudian I4 yang ditanya, I4 kita tulis kembali. Kemudian I5-nya diketahui 5 ampere. 5 aja kita tulisnya, hapus dulu. Oke, udah. Nah, sekarang jumlahin aja 2 tambah 3 tambah 2. Berarti 7. 7, 5-nya pindahkan ke ruas sebelah kiri, 7 dikurang 5 sama dengan I4. Sehingga I4-nya sama dengan 2 ampere. Itu jawabannya. Sekarang kita masuk ke hukum Kirchhoff kedua.
Nah, di sini hukum Kirchhoff kedua ini menyatakan bahwa jumlah aljabar perubahan tegangan mengelilingi suatu rangkaian tertutup atau loop sama dengan 0. Perhatikan rangkaian di samping. Jika muatan listrik positif ini bergerak dari titik A melalui B, C, D, dan kembali ke A, usaha yang dilakukan muatan itu sama dengan 0. Secara matematis dapat dirumuskan dengan sigma V sama dengan 0 atau sigma E ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Jadi dua persamaan inilah yang nantinya akan kita gunakan dalam penyelesaian permasalahan hukum kedua Kirchhoff. Dalam menggunakan persamaan hukum kedua Kirchhoff, perlu diperhatikan perjanjian-perjanjian berikut. Jadi ada perjanjian nih untuk penggunaan hukum keduanya ini ya. Yang pertama, kita perhatikan gambar. Kuat arus bertanda positif jika searah dengan arah loop yang sudah kita tentukan. Jadi arah loopnya ini kita sendiri yang menentukan ya. Kemudian bertanda negatif jika berlawanan arah dengan arah yang sudah kita tentukan. Nah, oke, di sini ada kesalahan sedikit. Harusnya di sini berlawanan. Nah, jadi kalau misalnya dia searah putaran loop, ini kan kamu lihat nih garis yang ini itu adalah arah arus. Arah arus. Jadi kalau arah arusnya searah dengan arah loop yang sudah kita tentukan, maka dia bertanda positif. Tapi kalau arah loopnya kalau arah arusnya ternyata berlawanan dengan arah loop, maka dia kita berikan tanda negatif. Jadi itu ya. Arah loop ini kita tentukan sendiri, terserah kita, bebas. Contohnya, apabila arah arus kita tetapkan searah jarum jam, kuat arus dari A ke B searah loop sehingga kuat arus bertanda positif. Demikian pula sebaliknya jika arah loop berlawanan arah putaran jarum jam, kuat arus negatif. Perjanjian yang kedua yaitu apabila saat mengikuti arah loop, kutub positif sumber tegangan dijumpai lebih dahulu daripada kutub negatifnya, maka GGL E bertanda positif. Sebaliknya, jika kutub negatif dijumpai lebih dahulu, maka GGLE akan bernilai negatif. Maksudnya seperti ini. Ini kan sudah arah loopnya sudah ditentukan. Kemudian, karena arah loopnya dari sini, misalnya dia bergerak dari A, B, C, D. Maka kalau dia bergerak dari A ke B, kemudian menuju ke C, dia menjumpai GGL yang garis panjang terlebih dahulu ditemui. Ingat, pada GGL itu ada garis panjang, lambangnya itu kan garis panjang dan garis pendek. Garis panjang itu artinya kutub positif, sementara garis pendek itu artinya kutub negatif. Nah, di antara B dan C ini ada GGL yang ditemukan garis panjang terlebih dahulu, sehingga akan bernilai plus E1. Nah, kemudian dari situ kita lanjut lagi ke sini tidak ada GGL, pas ke sini ada GGL E2 yang ditemukan kutub negatifnya terlebih dahulu, ya dibandingkan kutub positifnya. Ini kutub negatif duluan ya. Nah, karena ditemukan kutub negatif terlebih dahulu, maka min E2. Nanti seperti itu cara pengerjaannya. Nanti kita lihat di contoh soal berikut. Kita masuk ke contoh soal. Di sini sudah ada gambar rangkaian tertutup satu loop, yang mana kita diminta untuk mencari kuat arus pada rangkaian ini. Diketahui di sini ada E1 bernilai 20 volt. Kemudian ada di sini R1 5 ohm, R2 5 ohm, E2 GGL2-nya 12 volt dan R3-nya 10 ohm. Jadi kita diminta mencari kuat arusnya. Oke, kita lanjut. Untuk mengerjakan soal ini kita bisa menerapkan hukum kedua Kirchhoff. Yang mana hukum kedua Kirchhoff itu rumusnya sigma V sama dengan 0 atau sigma E, ini atau ya, atau sigma E ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Jadi kita tinggal pilih aja. Sekarang aku mau milih yang ini aja deh rumusnya supaya gampang diingat. Oke, di sini arusnya kan mengalir dari titik A ke titik B ke titik D dan kembali ke A. Sekarang kita lihat dari titik A ke titik B, dia melewati GGL S1. Di sini yang kita temukan terlebih dahulu adalah tanda positif kan?
yang panjang ini, karena dia menemukan garis panjang terlebih dahulu, berarti plus S1. Kemudian dari B ke D, dia menemukan GGL2. Karena di sini yang kita selesaikan adalah E2-nya terlebih dahulu. Nah, GGL keduanya ini kita menemukan garis yang pendek terlebih dahulu. Berarti kalau ini positif di S1, berarti dia ketemunya min E2. Min E2. Seperti itu ya. Kemudian sekarang plus sigma I dikali R. Berarti jumlah arusnya dikalikan, jumlah arus dikali hambatannya ya, karena arusnya cuma satu rangkaian seri, hambatannya yang kita jumlahkan. Berarti I hambatannya ada 3, R1 ditambah R2 ditambah R3 sama dengan 0. Oke, sekarang kita lanjutkan saja. S1-nya tadi bernilai berapa? S1-nya tadi bernilai 20. Kemudian E2-nya bernilai 12, karena dia negatif berarti min 12 ditambah, kita kan mencari arus nih. Pertanyaannya mencari arus. Berapakah arus yang mengalir pada rangkaian ini? Kemudian R1 nilainya 5 ohm, R2 nilainya 5 ohm, dan R3-nya 10 ohm, sama dengan 0. 20 dikurang 12 sama dengan 8, ditambah I dikali 20 sama dengan 0. Ini pindah ruas ke sini. Jadinya I dikali I sama dengan minus 8 dibagi 20. Minus 8 dibagi 20 itu sama dengan minus berapa? 4/10, berarti 2/5 atau 0,4 ampere. Nah, karena di sini negatif, berarti arah arus listrik yang mengalir berlawanan dengan arah loopnya. Oke, ini dulu untuk rangkaian satu loop. Sekarang kita berbicara mengenai rangkaian majemuk. Rangkaian majemuk adalah rangkaian listrik yang memiliki lebih dari satu rangkaian. Kalau sebelumnya kita masih membicarakan satu loop ya, atau satu rangkaian tertutup. Jadi tadi kan kita sudah masuk ke hukum ke-1 Kirchhoff dan hukum kedua Kirchhoff, tapi masih membicarakan mengenai satu rangkaian. Sekarang bagaimana kita menyelesaikan sebuah rangkaian majemuk atau rangkaian yang memiliki lebih dari satu rangkaian tertutup atau loop. Nah, rangkaian seperti ini pada prinsipnya dapat diselesaikan seperti pada rangkaian satu loop yang sudah kita pelajari sebelumnya. Hanya perlu diperhatikan kuat arus pada setiap percabangannya, itu yang menjadi titik fokus kita. Adapun langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikan rangkaian majemuk ini adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, tentukan kuat arus, dalam hal ini simbol dan arahnya pada setiap percabangan yang dianggap perlu. Kedua, sederhanakan ya, di sini sederhanakan susunan seri dan paralel. Yang ketiga, tentukan arah masing-masing loop. Jadi arah loopnya ini kita sendiri tentukan, mau searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam, kebalik ya, itu bebas. Kemudian yang keempat, tuliskan persamaan setiap loop dengan menggunakan hukum kedua Kirchhoff. Yang mana hukum kedua Kirchhoff tadi sudah kita ketahui, sigma V sama dengan 0, atau ada dua ya rumusnya, boleh pakai yang ini, boleh pakai yang ini. Sigma E ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Bebas. Kemudian yang kelima, tuliskan persamaan kuat arus untuk setiap titik percabangan dengan menggunakan hukum ke-1 Kirchhoff. Atau jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik percabangan. Oke. Kita lihat langkah yang kelima tadi seperti ini penyelesaiannya. Kita perhatikan di sini ada titik percabangan, yaitu di titik B dan di titik E. Nah, kita fokus titik percabangan ini aja dulu ya untuk menerapkan hukum ke-1 Kirchhoff. Kita anggap di sini arusnya mengalir dari A, B, di sini arah loopnya kan seperti ini nih. Arah loopnya yang pertama berlawanan arah jarum jam, kemudian loop yang kedua atau rangkaian kedua juga berlawanan arah jarum jam. Sekarang berarti arah arusnya dari A ke F
ke E dan seterusnya seperti ditunjukkan dengan arah panah ini. Berarti di titik percabangan sini, di titik E ini, arusnya masuk titik percabangan, otomatis ada arus yang keluar berupa I2 dan I1 yang ke atas ini. Berarti kalau kita pisahkan gambarnya jadi seperti ini. I1-nya masuk, ya. I1-nya masuk ke atas, ini untuk titik B sekarang. Jadi yang ini adalah untuk ke titik B. Jadi I1-nya masuk, I2-nya kan dari sini nih tadi, set, kembali ke sini. Berarti I2-nya juga masuk ke titik B. Masuk. Yang keluar dari titik B ini adalah I doang. Berarti dari sini bisa kita tulis arus yang masuk adalah I1, atau kita tulis dulu ya, hukum ke-1 Kirchhoff rumusnya sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Nah, yang masuk adalah I1 ditambah I2. Karena ada dua arus yang masuk, sementara yang keluar hanya ada I. Berarti dari sini kita bisa melihat bahwa di titik percabangan B tadi, arus yang masuknya I1 ditambah I2 itu akan sama nilainya dengan I. Kemudian dari sini kita bisa ninjau masing-masing loop. Ini contohnya ya. Tinjau masing loop. Oke, contoh soalnya ketinggalan lagi. Contoh soal. Oke, jadi kita tinjau masing-masing loop. Sekarang kita tinjau loop 1. Loop 1 yang ini tadi ya. Loop 1. Jadi dari loop 1 ini, karena dia bergerak dari A ke F, berarti dari A ke F nggak ada GGL. Dari F ke E tidak ada GGL. Dari E ke B tidak ada GGL. Dari B ke A ada GGL S1, tapi yang kita temukan garis pendeknya terlebih dahulu. Berarti di sini kita tulis min E1 ditambah I. Oke, sekarang kita lihat nih dari sini I kali R1. Ya, I kali R1. Kemudian ke sini lagi ada I, tidak ada R-nya. Kemudian di antara titik E dan B ada R2 yang lewati adalah I1 kan. Berarti di sini oke, sudah ya, tidak ada I1. Oke, sorry, ada yang ketinggalan R kecilnya. R kecil itu adalah hambatan dalam. Berarti nanti ditambah I. Hambatan dalam itu adalah hambatan yang berada di dalam alat ukur. Hambatan yang selalu berada. Hambatan dalam adalah hambatan yang berada di dalam suatu alat elektronik. Misalnya di sini GGL atau baterai, maka ada hambatan dalam dari baterai atau GGL tersebut. Berarti yang di sini tadi dari titik B ke A tadi masih ada hambatan dalam R-nya. Berarti I dikali R. Kemudian tidak ada lagi. Kemudian di antara titik E dan B ada R2, tetapi arus yang mengalir adalah I1. Sehingga ditambah, karena dia masih searah berarti plus ya arusnya, I1 dikali R2, selesai, tidak ada lagi, sama dengan 0. Kemudian kita rapikan menjadi min E1 ditambah, ini kan arusnya sama, berarti I dikali R1 ditambah R. Ya, di sini R1, hambatan dalamnya R kecil, 1. Kemudian ditambah I1 R2 sama dengan 0. Oke, udah nih loop 1-nya. Sementara kita tinjau loop 2. Loop 2 ini arahnya berlawanan arah jarum jam. Nah, sekarang untuk loop 2 ini yang kita lihat adalah arah geraknya. Di sini aku mencoba dari E ke D, kemudian ke B. EDB. Nah, sekarang kita lihat rumusnya kan sigma E ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Kita cek yang E-nya dulu, apakah ada GGL di antara E dan D? Tidak ada. Antara D dan B ada, yaitu di E2. Berarti karena dia yang ditemukan duluan adalah yang lebih kecil, garis yang kecil, maka di sini min E2. Kemudian di antara B dan E tidak ada. Oke, selesai. Kemudian dari sini kita bisa menyelesaikan persamaan lagi, ditambah I dikali R. Sekarang kita cek lagi. Dari E ke D ada I2, tapi tidak ada hambatannya. Di antara D dan B ada dua hambatan, yaitu hambatan R3 dan hambatan dalam R2. Berarti ditambah I2
dikali R3 ditambah yang di sininya lagi ya. Sekarang kita lihat I2 dikali R2, hambatan dalam di GGL2. Kemudian di antara B dan E, karena yang kita tinjau itu satu lingkaran penuh ya. Loop itu namanya lingkaran, nama lainnya. Di antara B dan E, karena dia arusnya kan mengalir kayak gini nih. Loopnya kan set kayak gini, ketemunya di sini. Berarti karena dia turun ke bawah, sementara arus I1 ini naik ke atas, maka kita tulis negatif. Jadi positifnya kita hapus, diganti negatif. Negatif I1 dikali hambatannya adalah R2 sama dengan 0. Kita rapikan jadinya min E2 ditambah I2 dikali R3 ditambah R2 dikurang I1 dikali R2 sama dengan 0. Oke, ini contoh persamaan untuk mencari persamaan yang ada di rangkaian dua loop. Sekarang kita masuk ke contoh soal rangkaian majemuk. Di sini kita diminta untuk mencari kuat arus yang melalui E1, E2, dan R3. Kita perhatikan dari gambar, di sini belum ada arah loop dan belum ada arah arusnya. Sekali lagi, kita bisa menyelesaikan ini dengan menggunakan langkah-langkah penyelesaian seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama, kita mencari arah arus sesuai dengan kehendak kita aja dulu. Kita menentukan arah arus dan simbol arahnya seperti apa. Kemudian yang kedua, kita menentukan arah loop sesuai dengan kehendak kita juga. Nanti hasil akhirnya kalau negatif berarti dia arusnya berlawanan dengan arah loop, atau kalau positif berarti searah dengan loop, kayak gitu aja. Jadi kita langsung lanjut ke langkah berikutnya. Oke, di sini kita bisa melihat dari gambar bahwa di sini sudah kita tentukan arah loopnya. Arah loopnya yaitu searah putaran jarum jam. Ya, di sini kita menetapkan dua buah loop dengan arah loop searah jarum jam. Jadi di sini loop 1 kita lihat, loop 1 ini arahnya dari A, B, E, F dan kembali ke A. Sementara loop 2 arahnya dari B, C, D, E, B, kembali ke B. Dan arah arus berlawanan dengan arah loop. Jadi boleh kita tentukan seperti itu. Di sini arah arusnya aku bikin ke sana. Kemudian kita perhatikan titik E. Titik E. Jadi dari titik E berdasarkan hukum 1 Kirchhoff didapatkan arus yang masuk. Jadi arus yang masuk itu adalah I di sini ya. Di sini I aja. Jadi I arus yang masuk. Kemudian arus yang keluar adalah I1 dan I2. Ya, di sini yang keluarnya. Ini kita tentukan sendiri ya. Kemudian ini kita simpan sebagai persamaan 1. Kemudian kita lanjut fokus ke loop 1. Jadi di loop 1 ini kita sudah menentukan arahnya searah jarum jam tapi berlawanan dengan arah arusnya. Sekarang kita cek arah loopnya itu kan A, B, E, F, A. Sekarang dari A ke B kita menemukan yang mana dulu. Jadi arahnya kan kayak gini, set ke bawah baru ke sini lagi. Jadi dari sini kita yang pertama kali kita temukan adalah arus negatif, GGL negatif, berarti yang garisnya lebih pendek. Berarti di sini min E1. Kemudian kita cek lagi tidak ada GGL yang lain sehingga kita langsung masuk ke persamaan berikutnya. Ingat ya, ini belum aku tulis. Persamaannya kan sigma E ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Itu rumusnya. Yang ini karena GGL-nya cuma 1 di sini doang, jadi kita langsung tulis minus E1. Kalau sudah selesai, tidak ada E lagi, baru kita lanjut ke persamaan IR-nya. Di sini kita temukan pertama kali adalah I2 ya. I2 ini arahnya ke atas. Oke, kita hapus dulu. Oke. I2 ini kita lihat arahnya ke atas. Karena I2 arahnya ke atas berlawanan dengan arah loop, berarti kita tulis negatif I2. I2 ini melewati R3. Jadi di titik E dan B ini hanya I2 dan R3. Berarti I2 dikali R3 seperti ini.
Kemudian kita lanjut ke EF. Di E dan F ini ada R2. R2 ini arus yang melewati adalah arus I tadi. Kita hapus lagi. Jadi yang melewati itu arus I. Arus I ini kan dari sini set ke sini. Itu miliknya I aja. Berarti yang dari E ke F ini kan berlawanan dengan arah loop. Berarti I aja. Berarti dia min I dikali R2. Kemudian di titik F dan A ada R1. Yang mengaliri adalah arus I. Berarti min I dikali R1. Sudah nggak ada lagi kan? Selesai, sama dengan 0. Perlu kamu perhatikan, kadang-kadang di setiap soal itu hambatan dalam atau R kecil diketahui, kadang-kadang enggak. Kalau tidak diketahui berarti diabaikan ya, dianggap diabaikan karena terlalu kecil nilainya. Oke, kita selesaikan saja. E1-nya itu tadi diketahui 6 volt, berarti minus 6 volt, min 4 dikali I2, karena R3-nya tadi nilainya 4 ya, 4 ohm. Berarti minus 4I2 minus I kita keluarkan. Berarti dalam kurung R2 ditambah R1. Berarti 6 ditambah 4. Kenapa bisa ditambah? Ayo kamu pikirkan di situ. Sama dengan 0. Berarti minus 6 dikurang 4I2 dikurang 10I sama dengan 0. Oke, sekarang kita percantik lagi persamaan ini menjadi kita kalikan dengan minus 1, atau bisa minus 6-nya ini kita pindah ruas ke sini. Ya, kemudian nanti semuanya kita kalikan dengan minus 1, maka hasilnya 4I2 ditambah 10I sama dengan minus 6, simpan sebagai persamaan 2. Nah, selanjutnya kita fokus ke loop 2. Di loop 2, yang kita lihat adalah bagian ini. Kita hapus lagi supaya jelas, supaya tidak terganggu. Oke, sekarang kita fokus ke bagian loop 2. Di loop 2 ini yang perlu kamu perhatikan arah loop dan arah arusnya. Di sini hanya mengalir arus I1. Jadi dari titik E, D, C, dan B ini hanya milik I1. Sehingga persamaannya akan menjadi, oke, sebelumnya arusnya kan mengalir dari titik B, C, D, E, B. Berarti dari B ke C tidak ada GGL. Dari C ke D ada GGL. GGL-nya di sini kita tulis sebagai E2. Di sini E2 ya. Nah, di sini yang pertama kali ditemukan mana? Dari C ke B ditemukan adalah garis panjang. Kalau garis panjang berarti positif E2. Positif E2, kemudian ditambah arus yang mengalir hanya I1 kan? Karena dia berlawanan dengan arah loop, maka kita tulis min I1 dikali, apakah ada R-nya? Tidak ada ya, berarti I1 ini dikali 0. Karena tidak ada hambatan yang dilewati. Kemudian kita kembali ke titik E, B. Di titik E dan B ini ada I2 dan R3. Berarti kita tulis positif karena dia searah dengan loop. Berarti positif I2 dikali R3 sama dengan 0. Oke, sekarang kita masukkan angka-angkanya. E2-nya 9. Ditambah ini 0 kan, sudah kan. I2-nya masih kita cari, R3-nya itu 4, berarti ditambah 4I2 sama dengan 0. Berarti persamaannya akan menjadi 4I2 sama dengan negatif 9, sehingga I2 sama dengan negatif 9 per 4 ampere. I2-nya sudah ketemu. Bisa kita sederhanakan menjadi bilangan desimal, yaitu sama dengan negatif sama dengan min 2,25 ampere. Oke. Sekarang kita cari nilai arus yang lain. Sekarang kita substitusi nilai I2, persamaan 3 ke persamaan 2, artinya nilai I2 ke persamaan 2. Persamaan 2 tadi yang ini ya.
Sekarang kita tulis di sini persamaan 2-nya 4I2 ditambah 10I sama dengan min 6. Jadi 4 dikali min 2,25 ditambah 10I sama dengan negatif 6. Nah, hasilnya adalah ini negatif 9 ditambah 10I sama dengan negatif 6. Kemudian hasilnya adalah berapa? Ya, 10I sama dengan 3 nih. Ya, jadi minus 6 ditambah 9 berarti positif 3. Jadi I-nya sama dengan 3 dibagi 10 atau 0,3 ampere. Jadi sudah ketemu 0,3 ampere. Sekarang kita substitusikan nilai I dan I2 ini. Nilai I dan I2 ke persamaan ini. Jadi kita ketemukan tadi I sama dengan I1 ditambah I2. Kemudian I1-nya tadi kita cari, I-nya tadi kan 0,3. Kemudian I1 kita cari, I2-nya nilainya negatif 2,25. Berarti I1-nya bisa ketemu. I1-nya sama dengan 0,3 ditambah 2,25. Jadi I1-nya sama dengan 2,55 ampere. Selesai. Sekarang kita masuk ke materi energi dan daya listrik. Energi listrik adalah energi yang berasal dari muatan listrik yang menyebabkan medan listrik statis atau gerakan elektron dalam konduktor. Dalam hal ini penghantar listrik. Sesuai hukum kekekalan energi, energi listrik dapat diubah menjadi energi bentuk lain, misalnya energi panas atau kalor, energi mekanik, energi kimia, dan energi cahaya. Secara matematis, energi listrik dapat dirumuskan dengan W sama dengan V kali I kali T. Di mana W sendiri adalah energi listrik satuannya joule, kemudian V adalah tegangan yang diberikan satuan volt, kemudian untuk I adalah kuat arus listrik satuannya ampere, dan yang terakhir T adalah waktu satuannya sekon. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Nah, di gambar ini ada 1 GGL 12 volt, kemudian ada 2 hambatan 4 ohm dan 2 ohm serta arus yang mengalir. Di sini kita diminta untuk menentukan A, energi listrik yang diberikan baterai, B, energi termal yang muncul pada resistor 4 ohm dan 2 ohm selama 2 menit. Oke, kita selesaikan. Oke, diketahui di sini diketahui V-nya sama dengan 12 volt, kemudian R1-nya 4 ohm, R2-nya 2 ohm, waktunya sama dengan 2 menit. Kita jadikan sekon itu sama dengan 120 sekon. Ada tulisanku. 120 sekon. Oke, yang ditanya itu adalah ada 2 pertanyaannya ya. Yang A itu mencari energi listrik berapa nilainya, sementara yang B mencari energi listrik untuk hambatan 4 ohm dan 2 ohm. Oke, kita selesaikan soal ini. Yang pertama, energi listrik yang diberikan baterai dan energi termal yang muncul pada resistor dapat kita hitung jika kuat arus I yang melalui baterai dan resistor diketahui. Nah, kemudian kuat arus I ini sebenarnya dapat kita hitung dengan menggunakan persamaan hukum Ohm. Jadi nanti kita kan sudah mempelajari hukum Ohm. Jadi hukum Ohm itu kita terapkan di persamaan energi listrik ini, sehingga arusnya itu sehingga arusnya I itu sama dengan tegangan dibagi hambatan total.
Tegangannya adalah 12 volt, sementara hambatan totalnya 4 ditambah 2 atau 6. Berarti 12 dibagi 6 sama dengan 2 ampere. Jadi arus yang mengalir adalah 2 ampere. Sekarang kita cek pertanyaan yang A adalah mencari energi listrik. Energi listrik itu bisa kita cari dengan rumus VIT. Fit ya. Nah, sedangkan sementara itu V-nya itu kita sudah ketemu 12 volt tadi, arusnya 2 ampere dan tegangannya waktunya adalah 120 sekon. Jadi 12 dikali 2 dikali 120 adalah 2880 joule atau sama dengan 2,88 kilojoule. Itu yang A. Sekarang kita cari yang B. Yang B ini kita mencari energi termal yang muncul pada resistor 4 ohm dan 2 ohm. Ini bisa dihitung dengan menggunakan persamaan W sama dengan I kuadrat dikali R dikali T. Nah, dari sini kita lihat yang diketahui dalam soal untuk hambatan 4 ohm kita berarti menggunakan W, hambatan 4 ohm kita gunakan ke dalam persamaan tersebut. I-nya tadi kita masukkan 2 ampere, berarti 2 pangkat 2 dikali hambatannya 4 ohm dikali waktunya 120. Jadi sama dengan 4 dikali 4 dikali 120 itu sama dengan 1920 joule. Kemudian untuk hambatan 2 ohm kita bisa cari W-nya menggunakan rumus lagi I kuadrat RT, berarti arusnya tadi 2 pangkat 2 dikali 2 dikali 120 sama dengan 960 joule. Jadi selesai soalnya. Nah, di sini aku mau menjelaskan kembali kenapa kok muncul ada persamaan W sama dengan I kuadrat RT. Sementara tadi kita sudah mengetahui bahwa persamaan arus listrik itu adalah VIT. VIT tadi kan yang kita selesaikan VIT. Nah, ingat hukum Ohm itu bahwa V sama dengan I dikali R, VIR ya. Nah, di sini kenapa bisa muncul seperti ini? Karena persamaan umumnya untuk energi listrik kan V dikali I dikali T. I-nya huruf besar. Nah, V-nya ini yang kita ubah. V-nya ini kita ubah dengan ini. Hasilnya akan menjadi W sama dengan I dikali R. Jadi V-nya kita ubah dengan I dikali R ya. Dikali I lagi dikali T. Maka rumusnya menjadi I kuadrat RT. Sama halnya kalau yang kita ubah adalah arusnya. Kalau mencari arus kan persamaannya I sama dengan V dibagi R. Nah, kalau untuk mencari arus, rumus tadi W sama dengan V kali I kali T. Yang kita ubah adalah I-nya. Jadi, V dikali V per R dikali T. Hasilnya sama dengan V kuadrat per R dikali T. Itu rumus W-nya. Ketemunya 2 rumus lagi ya. Oke, selesai. Kita masuk ke subbab terakhir, yaitu daya listrik. Daya listrik adalah energi listrik yang mengalir tiap satuan waktunya. Secara matematis, daya listrik dirumuskan dengan P sama dengan W dibagi T. Jadi, kalau misalnya W-nya fit ya tadi ya, P sama dengan, kalau W-nya aku ganti V dikali I dikali T. Maka ini dibagi T, maka rumus daya akan menjadi P sama dengan V tegangan dikalikan kuat arusnya. Oke, satuan daya listrik adalah joule per sekon atau watt. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Berikut adalah kesimpulan dari pembelajaran kita yang meliputi hukum 1 Kirchhoff, hukum kedua Kirchhoff, dan rangkaian resistor. Kemudian untuk energi dan daya listrik bisa kalian simpulkan sendiri. Oke, dengan ini berakhir sudah materi untuk bab 1 kelas 12 fisika tentang listrik arus searah. Nantikan video selanjutnya untuk pembahasan soal-soalnya. Oke, thanks for watching. See you next video.